Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang, bisa bertemu di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah madrasatul mutamayyizah, pendidikan paling tinggi di dunia. Karena di dalamnya adalah ada madrasatul iman, pendidikan iman. Diajarkan yang namanya tarbiyatul akidah, pendidikan akidah. Tarbiyatul ibadah, pendidikan ibadah. Tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak. Tarbiyatul Quran, diajarkan di dalamnya bagaimana kita bisa memahami tentang nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Para pemirsa, kaum muslimin dimanapun berada, puasa adalah madrasatul iman. Dalam setiap aktivitas kita, semuanya adalah pendidikan iman. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Kedatangannya ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia di dunia. Dan juga bulan Ramadan itu adalah bulan perlombaan. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam hal kebaikan. Karena di mana pada saat di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Azim, bulan yang agung, Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Karena itu bagaimana kita bisa mengisi di dalamnya. Madrasatul iman ini adalah bagaimana kita bisa memperkuat keimanan kita dalam setiap ibadah kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap amal ibadah kita. Maka di sini tarbiyatul iman di sini adalah bagaimana kita menata hati kita. Hati kita senantiasa ada pasang surutnya keimanan. Karena hati itu ibaratnya raja yang mampu memerintahkan semua anggota tubuh kita. Makanya dalam hati manusia itu ada yang namanya kendali iman, ada yang namanya kendali nafsu. Kalau dalam hati itu kendalinya iman, maka perintah yang dari hati ke seluruh tubuh itu akan bernilai karena cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dalam kendalinya manusia itu adalah kendali nafsu, maka ada golongannya nafsu, yaitu ada nafsu syaitoniah. Ada nafsu kebinatangan, ada nafsu malaki. Karena itu bagaimana manusia bisa memanage hatinya. Bulan Ramadan ini bagaimana kita menstabilkan temperatur hati. Karena hati manusia ini ada nafsu itu tadi, begitu ada nafsu, kalau nafsu itu adalah nafsu kebinatangan, maka yang terlahir dalam dirinya adalah sifat-sifat kebinatangan. Karena itu bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita, mengontrol temperatur hati kita. Kemudian yang kedua, kalau nafsu itu adalah nafsu syaitoniah, nafsu yang jahil, maka akan muncul yang namanya iri, dengki, riya, takabur. Sehingga pada saat dia ibadah, bukan semata-mata karena cari ridhonya Allah, tapi ada unsur ingin mendapatkan pujian, pamer, kemudian juga ada sesuatu yang dia kehendaki. Oleh karena itu bagaimana puasa ini mampu menstabilkan temperatur hati. Kata Imam Nawawi, dijelaskan ada 3 hal yang bisa menjadikan temperatur hati ini lebih stabil. Yang pertama adalah puasa. Puasa ini adalah menahan. Tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi bagaimana menahan nafsunya, menahan emosinya, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa.
Maka terutama bagaimana kita bisa menahan tidak hanya puasa mendapatkan lapar dan dahaga, tapi juga bagaimana kita bisa puasa secara sempurna. Oleh karena itu bagaimana kita bisa memanage hati kita dengan baik. Manusia, kendali nafsu ini berbahaya sekali. Makanya yang ketiga adalah nafsu malaki. Nafsu malaki ini adalah nafsu malaikat. Kalau nafsu malaikat itu ada kendalinya iman. Maka yang terlahir dalam diri manusia, perintah dalam hati yang keluar dalam organ tubuh manusia itu adalah sesuatu yang sesuai dengan cari ridhonya Allah. Ibadah sesuai dengan ridhonya Allah. Makanya dalam Ramadan itu adalah tarbiyatul akidah, pendidikan akidah. Keyakinan kita kepada Allah diperkuat. Karena pada saat bulan-bulan 11 bulan yang akan datang, bagaimana 1 bulan ini bisa mewarnai pendidikan akidah, bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Kemudian tarbiyatul ibadah. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana manusia berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah. Karena Allah lipat gandakan pahala manusia. Ibadah wajib kali 70 dan ibadah sunnah sama dengan ibadah wajib. Oleh karena itu, bagaimana kita dipertemukan di bulan Ramadan ini kita pakai dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bukan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita. Karena itu, perkuat keimanan kita, tarbiyatul akidah, tarbiyatul ibadah. Yang ketiga adalah tarbiyatul akhlak. Dalam rangka kita memanage hati kita. Makanya tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak di bulan Ramadan. Kita perbaiki akhlak kita dengan sebaik-baiknya. Hilangkan sifat-sifat atau nafsu-nafsu yang seperti kebinatangan, syaitoniyah. Maka munculkan sifat-sifat yang berakhlakul karimah. Sifat-sifat para malaikat yang senantiasa kita bertasbih pada Allah. Yang senantiasa kita berzikir kepada Allah. Tadi yang pertama puasa. Yang kedua adalah senantiasa kita berzikir kepada Allah untuk menjaga temperatur hati. Karena dengan kita berzikir ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir maka kita akan mendapatkan ketenangan. Setiap manusia punya hati, tapi tidak setiap manusia mempunyai ketenangan. Orang yang mendapatkan ketenangan adalah orang yang senantiasa menanamkan keimanan dalam hatinya. Oleh karena itu, bagaimana puasa ini senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah untuk menjaga temperatur hati ini dengan cara kita mencari ilmu kepada para ulama, para kiai. Kita mendekat kepada orang-orang yang soleh, sehingga apa yang akan kita cari di dunia, tujuan manusia hidup di dunia itu ada 2. Bahagia dunia, bahagia di akhirat, dijauhkan dari siksaan api neraka. Karena itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin bahagia akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah dengan kajian ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bagaimana puasa mampu menata temperatur hati kita sehingga hati kita senantiasa stabil, mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.